Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Sensei ya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengupas masa lalu Doko dan juga sejarah tato harimau di punggungnya. Doko tumbuh di sebuah wilayah bernama Senkyo. Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, karena terletak di perbatasan dunia manusia dan dunia lain. Gerbang untuk memasuki Senkyo selalu berpindah-pindah tempat. Ditambah untuk memasuki ke tempat tersebut harus menggunakan sebuah artefak khusus dari Senkyo. Di tempat tersebut dilindungi oleh seekor naga putih. Ia juga berperan sebagai pemimpin yang mengatur para penduduk di sana. Naga putih melatih pasukan khusus yang disebut Taonia. Mereka dilatih untuk memaksimalkan kekuatan dengan cara menyerap tenaga alam. Setiap kekuatan alam yang diserap oleh pasukan Taonia akan mempresentasikan roh binatang di punggung sesuai karakter orang dengan bentuk sebuah tato. Doko mendapat pelatihan khusus dari naga putih karena memiliki potensi di masa depan sebagai prajurit Taonia, sehingga tidak aneh penamaan jurus-jurus yang ia lancarkan berbentuk seekor naga. Doko mempunyai teman berlatih di Senkyo yang bernama Hui. Ia dan Doko menjadi yang terkuat di antara prajurit Taonia, sehingga wajar ketika menjadi seorang Sen, ia menjadi yang terkuat di antara Sen perunggu dan dengan cepat menjadi seorang Sen emas di usia mudanya, karena sebelumnya ia sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari naga putih di Senkyo. Doko mendapat tato harimau di punggungnya karena kekuatannya, sedangkan Hui mendapat tato rubah karena kepribadiannya. Menurut legenda Cina, harimau menandakan kemauan keras, keberanian dan kekuatan dan kelembutan hati. Hal tersebut sangat sesuai dengan sifat dan karakter Doko. Setelah dirasa cukup melatih Doko, naga putih menyuruhnya untuk pergi dari Senkyo karena ternyata takdirnya bukan di sini. Ada misi besar yang sedang menantinya. Ia pun pergi dari Senkyo menemui teman dari naga putih, seorang manusia yang menjadi naga. Dari sanalah awal Doko menjadi seorang Sen. Setelah beberapa puluh tahun berlalu, saat perang suci berakhir di abad ke-18, pemegang kekuasaan naga putih di Senkyo diambil oleh Feiyan atau juga disebut Hakutaku. Feiyan dulu diselamatkan oleh naga putih sewaktu kecil bersama adiknya Mudan saat desanya mengalami banjir besar. Kemudian karena merasa kasihan, naga putih membawa Feiyan dan juga Mudan menuju Senkyo. Mereka bersumpah akan tinggal di sana. Meskipun pada awalnya Feiyan dan Mudan ketakutan, mereka mulai membiasakan diri tinggal di Senkyo. Mereka diajarkan teknik bela diri penyerapan roh alam. Semakin lama tinggal di Senkyo, ia semakin memahami arti dari pentingnya siklus alam, air, api, angin, udara, pepohonan yang saling terhubung satu sama lainnya. Dari sanalah kemudian rasa benci Feiyan yang semakin menjalar terhadap ketamakan manusia yang menjadi sumber kehancuran bumi. Ia pun melupakan rasa terima kasihnya terhadap naga putih. Dirasa telah cukup mendapat kekuatan alam, Feiyan mengambil kesempatan saat naga putih sedang dalam keadaan lemah. Ia menyerap hampir semua kekuatan naga putih dan kemudian mengambil alih kepemimpinan di Senkyo. Ia berencana menghancurkan umat manusia dan menjadi pengatur seluruh alam atas kehendaknya. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan karena ia butuh seluruh kekuatan naga putih untuk diserap olehnya. Naga putih sudah menyadarinya lebih lama sebelum Feiyan menyerap kekuatannya. Ia membagi kekuatannya dan memberikannya sebuah tubuh yang bernama Liu Xing. Ia pun memasukkan Liu Xing ke dalam pasukan Taonia, yang nantinya bertugas untuk memberitahu Doko tentang permasalahan yang terjadi di Senkyo. Feiyan lalu menyuruh pasukan Taonia untuk meningkatkan kekuatannya sampai ke titik maksimal, hingga mereka bisa membangkitkan Armo Tato yang berasal dari roh alam Taonia yang mengambil bentuk fisik. Menurut Feiyan, masih ada satu penghalang yang harus disingkirkan, yaitu Doko. Ia lalu mengutus Liu Xing dan pasukannya untuk menghabisi Doko. Pada saat itu, Doko sudah berada di air terjun Rojan menjaga segel para spekter. Ia pun sudah dianugerahi jurus Dewa Mesopotamianos, kemampuan jantung berdenyut selama 100.000 kali selama setahun yang pada umumnya manusia menggunakan denyut tersebut selama 1 hari. Hingga jika 300 tahun terlewati, bagi Doko itu terasa seperti 1 tahun. Doko sering ditengok oleh temannya untuk memberi makan dan juga mengganti bajunya yang sudah lusuh. Ia sudah dikenal sebagai pahlawan karena berhasil memenangkan perang suci. Yang tersisa dari rekannya hanyalah Xion yang kini menjabat sebagai paus agung di Sanctuary. Liu Xing dan pasukannya kemudian datang menyerang Doko. Mereka memperkenalkan diri sebagai pasukan Taonia. Mereka semua memiliki tato hewan di punggung sama seperti Doko. Namun bagi Doko, sang pahlawan perang suci akan sangat mudah mengalahkan mereka dengan hanya 1 pukulan. Doko kemudian mendekati Liu Xing. Ia dikagetkan dengan wajah Liu Xing yang mirip dengan Tenma.
ia kembali teringat momen dengan muridnya tersebut. Doko lalu bertanya kepada Liu Xing jalan menuju Senkyo karena ia ingin pergi ke sana. Bagi Doko, Senkyo adalah rumah keduanya. Ia ingin mengetahui permasalahan di sana karena tiba-tiba orang-orang Taonia menyerangnya tanpa sebab. Doko kemudian mengikat seluruh pasukan Taonia karena khawatir mereka kabur. Ia masih belum mendapatkan informasi yang ia inginkan dari mereka. Liu Xing berhasil kabur saat Doko dan yang lain dalam keadaan lengah. Doko kembali mengingat Tenma. Ia memiliki kekuatan keteguhan yang sama dengannya. Liu Xing yang masih terluka sangat parah mencoba kabur dan kembali ke Senkyo. Ia hampir saja masuk ke jurang namun berhasil diselamatkan oleh Doko tepat waktu. Liu Xing marah dan meminta untuk mati daripada ditangkap oleh Doko. Doko kemudian menarik Liu Xing dan menghajar kepalanya. Meskipun Doko adalah targetnya, namun ia berharap Liu Xing tidak menyia-nyiakan hidupnya yang berharga dengan cara ingin mati, karena hal tersebut tindakan yang bodoh. Doko kembali bertanya apa yang terjadi dengan Senkyo, mengapa ia menjadi targetnya. Senkyo adalah rumah keduanya sehingga Doko tidak bisa tinggal diam. Kemudian Liu Xing menceritakan bahwa menurut pemimpin baru Senkyo, Hakutaku, Doko adalah penyebab bencana di Senkyo. Ia lari dari Taonia dan menyebabkan malapetaka. Setelah kematian Naga Putih, kepemimpinan diambil alih Hakutaku. Dan malapetaka sebenarnya adalah Senkyo dan benua akan jatuh ke dalam dunia kematian. Namun sebenarnya keseimbangan Senkyo rusak karena hilangnya sang penjaga yaitu Naga Putih. Hui lalu datang ke tempat Doko atas perintah Hakutaku untuk membunuhnya. Karena Liu Xing dianggap tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut, ia pun membunuh seluruh pasukan Taonia yang ditahan oleh Doko. Doko dan Liu Xing datang, mereka sangat marah kepada Hui melihat apa yang ia lakukan. Hui senang karena Doko masih mengenalnya, namun sayang ia akan membunuhnya di sini karena Senkyo bukan rumah untuk Doko dan Liu Xing untuk kembali. Mendengar hal tersebut, Liu Xing terguncang seolah tidak percaya ia dikhianati oleh rekannya sendiri. Hui lalu ingin membunuh Liu Xing namun berhasil diselamatkan oleh Doko. Alasan Hui ingin membunuh Doko bukannya hanya karena diperintah Hakutaku, akan tetapi rasa iri karena Doko lebih kuat darinya dan mendapatkan roh harimau, dan ia hanya mendapatkan roh rubah liar. Hui terus berlatih meningkatkan kekuatan dari mulai roh rubah liar, kemudian meningkat menjadi rubah mistis, kemudian meningkat lagi menjadi rubah surgawi, dan yang terakhir ia mendapatkan roh rubah ekor 9 seperti yang ia harapkan. Hui lalu mengeluarkan armor tato rubahnya, kemudian melancarkan serangan api rubah biru kepada Doko. Ia menantang agar Doko segera mengeluarkan Cloud Libranya. Doko merasa heran karena Hui berkhianat karena alasan sepele tersebut. Doko lalu memakai Cloud Libranya, hanya dengan sekali serang Doko mengalahkan Hui. Setelah mengalahkan Hui, Liu Xing lalu menguburkan rekan-rekannya, mengantarkan mereka ke dalam peristirahatan terakhirnya. Hal ini menjadi sangat sulit karena hanya Liu Xing yang tersisa dari rekan-rekannya. Ia lalu mengajak Doko pergi ke Senkyo bersama-sama. Ia lalu menunjukkan cermin yang membuka portal untuk menuju Senkyo. Mereka pun lalu pergi bersama. Doko serasa bernostalgia karena ia sudah lama sekali datang ke Senkyo. Senkyo yang Doko kenal, lingkungan semuanya sama, tidak ada yang berubah, seperti saat ia pergi untuk berlatih. Di sana para prajurit Taonia sudah menunggu. Sifat orang-orang yang dulu dikenal sudah berubah. Doko diusir karena ini bukanlah tempatnya lagi. Sekali lagi Doko kembali mengalahkan musuh hanya dengan sekali serang. Selanjutnya yang harus Doko lawan adalah Mudan, adik dari Hakutaku. Ia menggunakan armor tato burung gereja. Ia mampu merubah burung gereja menjadi pasukannya. Mudan sewaktu kecil sering bermain dengan Doko, namun demi senyuman kakaknya ia rela berkhianat terhadap Senkyo. Liu Xing hampir saja mati oleh Mudan, namun dengan sigap Doko menyelamatkannya. Doko mengingatkan bahwa Mudan adalah orang yang baik dan meminta menghentikan pertarungan tersebut. Tiba-tiba petir menyambar. Hakutaku kemudian muncul di hadapan Doko. Doko bertanya mengapa Hakutaku dan Mudan berkhianat terhadap Senkyo dan Naga Putih. Hal tersebut adalah untuk merubah dunia dan menghilangkan manusia karena ketamakannya. Liu Xing menyerang Hakutaku karena merasa sakit hati telah dikhianati. Namun petir besar lalu menyambarnya dan menyerang Liu Xing. Untuk ketiga kalinya Doko menyelamatkan Liu Xing. Liu Xing mengatakan bahwa seharusnya Doko tidak menolongnya karena ia kini tidak terikat. Namun bagi Doko melindungi seseorang adalah tugas seorang Shen. Hakutaku lalu menyerang Doko dengan badai yang sangat dahsyat, namun sayangnya Doko berhasil bertahan. Hakutaku lalu mengeluarkan badai yang lebih besar. Doko lalu melawannya dengan jurus 1000 naga.
Hakutaku kemudian kalah di tangan Dohko. Saat akan jatuh ke jurang, Dohko menyelamatkannya. Dohko ingin Hakutaku hidup seperti dulu. Dohko meminta agar Hakutaku tidak hidup dalam rasa dendam. Ia meminta agar Hakutaku berubah dan lebih melihat ke depan, karena orang yang ia temui tidak semuanya sama. Dohko kemudian pingsan. Naga putih terlepas dan dapat membebaskan diri dari Hakutaku. Di kesadaran naga putih, Dohko senang karena ia melihat Liu Xing dan naga putih baik-baik saja. Misinya telah berhasil. Kemudian Liu Xing menghilang. Naga putih memberitahu bahwa sebenarnya Liu Xing adalah bagian dari dirinya yang sengaja diberi tubuh agar tidak bisa diserap oleh Hakutaku. Naga putih sangat berterima kasih kepada Dohko karena telah menyelamatkannya dan juga Senkyo. Ia pun bertanya apakah Dohko akan pergi. Dohko menjawab iya, karena jika tidak buru-buru temannya akan memarahinya. Naga putih tersenyum melihat ekspresi Dohko. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.